Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Babak pendahuluan di Hun Squad sudah masuk di hari ketiga, dan sebagian besar kuil sudah pada tahap akhir. Kuil Assassin, kuil Spiritual, dan kuil Priest sudah menunjuk 10 besar mereka. Sisa kompetisi hanya ada di sana untuk menentukan peringkat utama dari seluruh kuil agung. Karena mendapatkan tempat kosong di kompetisi, Long Hao Chen tidak pergi ke stadion. Sejak pagi, dia diam-diam menunggu Chai di tempat biasa mereka bertemu setiap hari. Berada di stadion Assassin, hanya ada 10 orang yang tersisa di ruang tunggu, tetapi 9 dari mereka memiliki pandangan yang terfokus pada sosok yang terakhir. Chai duduk dengan tenang, matanya yang menindas memiliki pengaruh besar pada 9 pesaing lainnya. Di tangannya ada tongkat biru yang tampak tidak berbahaya jika dilihat dengan mata biasa, kalau di donghuanya, tingkatnya Chai itu warna hijau, tapi karena Disney warna biru, jadi kita lanjut aja warna biru ya, lanjut. Assassin dari tingkat kelima, keterampilan rahasia, atau Doppelganger Shadow. Assassin favorit, dan satu-satunya orang yang berada di tingkat kelima dalam kompetisi ini, ucap seseorang. Karena semua pandangan terfokus padanya, Chai duduk di baris pertama sambil menghadap platform. Berdiri tegak, dengan suara yang sangat dingin, lalu dia berkata, "Aku sangat mengakui kekuatan orang-orang yang tersisa dalam kompetisi ini," ucap Chai. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, 9 pesaing lainnya langsung kabur terbirit-birit. Dia menggunakan tongkat birunya untuk mengetuk tanah saat berjalan, suara langkah kakinya terdengar ketika dia meninggalkan Assassin Hall. Hao Chen berdiri di jalan saat menunggu Chai. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di kota terbesar aliansi, hatinya benar-benar tenang. Di dua sisi jalannya terdapat banyak bangunan. Sebagian besar bangunan ini dihiasi dengan sangat banyak hiasan, dan menghasilkan suasana yang mirip pada abad pertengahan telah memenuhi kota. Luka-lukanya dari hari sebelumnya, sudah benar-benar sembuh. Sejak awal, Long Hao Chen belum terluka parah, dan di samping itu, dia mengandalkan keterampilan penyembuhan Guardian Knight untuk memulihkan diri. Dengan demikian, dia sudah dalam kondisi sempurna. Selama pertarungan melawan kesatria langkah kelima ini, potensinya semakin terstimulasi. Setelah sehari semalam berkultivasi, energi spiritualnya telah meningkat dengan jumlah yang mengkhawatirkan. Itu terutama karena penggunaan keterampilan storing power-nya, yang memiliki pengaruh besar pada kultivasinya, dan membuat energi spiritual cairnya bahkan lebih dalam. Long Hao Chen yakin pada ketanyaannya, bahwa jika dia terus berkultivasi seperti itu, dia pasti akan menembus tingkat kelima dalam 10 hari. Duk duk duk, suara yang akrab menarik Long Hao Chen kembali dari pikirannya. Chai ucap Hao Chen. Melihat Chai di dekatnya yang perlahan-lahan mendekat, dia segera menjadi sangat gembira. Long Hao Chen berlari ke arahnya, dan buru-buru meraih tangannya. Chai tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" tanya Chai. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku baru saja tiba beberapa saat yang lalu." "Apakah kamu datang begitu pagi setiap hari hanya untuk menunggu aku?" tanya Hao Chen. Chai menggelengkan kepalanya juga. Tidak ada waktu yang pasti ketika aku pulang ke rumah setiap hari. Tetapi di hari-hari berikutnya, aku harus berada di sini lebih awal, jawab Chai. Memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen merasakan kehangatan. Sensasi hangat ini benar-benar berbeda dari sensasi yang dimilikinya ketika dia bersama orang tuanya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah ditinggalkan Chai, hanya untuk menghindari Hao Chen menunggu dirinya terlalu lama. Bersama-sama, dengan perasaan yang samar ini, perasaan yang sangat murni ini, siluet mereka secara bertahap menghilang di bawah sinar matahari. Chai, berapa lama kamu akan tetap di kota suci ini? Long Hao Chen memisahkan tangannya dari Chai, dan dengan berani mengajukan pertanyaan yang menentukan ini. Chai terdiam sesaat. "Memangnya kenapa?" tanya Chai. Long Hao Chen terguncang dan merasa sangat malu, lalu dia menjawab, Yang aku ingin tahu adalah berapa lama aku bisa mengantarmu kembali," jawab Hao Chen. Chai terdiam, dan sepasang kekasih itu berdiri saling berhadap-hadapan. Tangan Long Hao Chen berkeringat, karena dia benar-benar kecewa.
Merasakan keringat di tangannya, Chai berkata dengan suara rendah. Aku hanyalah seorang gadis buta, apakah sangat penting bagimu untuk mengantarku kembali? Tanya Chai. Long Hao Chen kaget, dan dengan tulus menjawab. Aku tidak tahu, jawab Hao Chen. Chai terkejut juga, meskipun gadis-gadis muda di sini dapat dikatakan telah mulai memahami cinta lebih awal daripada anak laki-laki, dia bahkan memiliki pengalaman lebih sedikit daripada Long Hao Chen dalam hidupnya. Apakah kamu sudah bosan dengan aku? Chai menunduk dan bertanya. Long Hao Chen langsung dipenuhi ketakutan, dan menarik tangannya di hadapannya, lalu dia menjawab. Bagaimana mungkin aku bosan denganmu? Jawab Hao Chen. Dia tidak tahu mengapa, tapi Long Hao Chen saat ini sangat gugup. Dia merasa bahwa jika dia memberikan jawaban yang salah, gadis ini mungkin benar-benar menghilang dari pandangannya. Chai, sebenarnya, aku sangat jelek. Bagaimana bisa seseorang yang jelek seperti aku memenuhi syarat untuk menolak kamu? Long Hao Chen penuh dengan kepanikan, saat ia mengungkapkan pertanyaan ini. Chai berkata, sangat jelek, ucap Chai kaget. Ya, sangat jelek. Long Hao Chen buru-buru mengkonfirmasi. Chai tersenyum. Meskipun wajahnya ditutupi oleh cadar, dan dia tidak bisa melihatnya, tapi Long Hao Chen tanpa sadar bisa merasakan, kalau senyumnya yang indah itu sangatlah cantik. Lalu jika aku ingin kamu menjagaku selamanya, apakah kamu bersedia menerimanya? Suara Chai sangatlah lembut, dan dia berbicara dengan terbata-bata. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang putih sudah menjadi agak malu-malu, dan benar-benar menjadi merah merona. Aku bersedia, jawab Hao Chen. Long Hao Chen berada dalam kondisi mental yang aneh saat ia memberikan jawaban ini, rasanya, seolah dia tidak memiliki sedikit pun keraguan. Kali ini, giliran Chai yang bingung. Menarik tangannya kembali dari Long Hao Chen, lalu dia berkata, Aku akan kembali dulu, ucap Chai. Long Hao Chen dengan cemas berkata, lalu besok, aku akan mengantarkanmu kembali ke rumah lagi, ucap Hao Chen. Oke, dia mengangguk ringan, tetapi tongkat bambu biru menyentuh tanah 2 kali lebih cepat dari biasanya. Chai menuju ke kediamannya untuk beristirahat. Kata-kata ini bergema di dalam hatinya tanpa gangguan, dia bahkan mengatakan, bahwa dia sangat jelek. Bocah yang sama ini, yang terlihat cantik seperti seorang gadis. Tidak pernah di masa lalunya dia merasakan kehangatan semacam ini di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti, bahwa dia mengatakan ini untuk menghiburnya. Hehehe, Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia masih muda, dan tidak mengerti apa-apa tentang hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan, bahwa perubahan muncul dalam sikap Chai terhadapnya, dan itu perubahan yang baik. Dengan suasana ceria ini, Long Hao Chen kembali ke kediamannya. Tanpa menunggu hatinya tenang, dia mulai berkultivasi. Tapi kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Hao Chen. Li Xin benar-benar bersemangat saat dia memanggilnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi bergegas untuk membuka pintu. Li Xin dalam kondisi yang sangat menyedihkan, penampilannya benar-benar berantakan. Baju besi di tubuhnya berlubang di 3 tempat, rambutnya juga berantakan, dan jejak noda darah menutupi mulutnya. Tapi dia jelas dalam keadaan bersemangat. Begitu dia melihat Long Hao Chen, dia segera memeluknya dan berkata dengan penuh kegembiraan. Aku menang. Hao Chen, aku masuk 10 besar. Kami, kakak dan adik, akan dapat berpartisipasi untuk pasukan pemburu iblis bersama-sama. Ucap Li Xin dengan gembira. Wah, Long Hao Chen langsung bereaksi, dia juga sangat senang mendengar berita yang tak terduga ini. Kak, kamu menang, kamu benar-benar hebat. Selamat kak, ucap Hao Chen. Li Xin sangat bangga pada dirinya sendiri, lalu dia berkata, itu benar, aku sangat beruntung. Hari ini, aku tidak menemukan lawan di tingkat kelima. Hahaha, kakakmu ini sangat mengagumkan. Itu adalah kemenangan yang sulit, tetapi pada akhirnya, aku masih bisa memenangkannya. Ayah akan sangat bangga padaku, ucap Li Xin. Dalam hal kultivasi pribadi, Li Xin tidak menonjol sama sekali jika dibandingkan dengan rekan-rekannya dalam kompetisi ksatria ini. Dia bahkan bisa dihitung di antara mereka yang di bawah. Tapi dia dilatih sebagai ksatria retribusi.
Di atas segalanya, dia memiliki Rose Unicorn dan keberuntungan. Dia berhasil, dengan banyak usaha, untuk melewati pendahuluan ini, bersama dengan Long Hao Chen. Li Xin tersenyum dan berkata, namun sayang sekali, bahwa kami berdua adalah ksatria. Kakakmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam skuad yang sama denganmu, kalau tidak, itu akan menjadi lebih sempurna, ucap Li Xin tanpa daya. Long Hao Chen membalas, apa masalahnya dengan hal ini, kamu akan tetap menjadi kakak perempuanku selamanya, ucap Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.